Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Pak Budu, Sepenuh Pigatrel. Semoga Bapak Budu selalu sehat dan rahayu. Mengenai perencanaan Pak Budu akan membuat rumah tinggal, nggih. Niki sudah rampung Titiang buatkan desain. Pertama, niki Titiang akan memberitahukan bahwa posisi area atau pekarangan ya media nggih niki berposisi di utara jalan menghadap ke selatan sesuai dengan tanda kompas yang Titiang tunjukkan niki nggih. Ini artinya utara, tanda panah niki menunjukkan ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Nah, itu terlebih dahulu. Mengenai pis ya, wajah, seperti ini wajahnya nggih, tampak depan, tampak selatan. Jadi di sini ada telajakan istilahnya nggih, lagi 75 cm. Next akan Titiang perlihatkan atau jelaskan nanti mengenai angkanya. Ini modeling saja seperti ini, nggih. Jadi posisi gerase ini berposisi di dauh-dauhnya. Memang umum seperti itu ya. Kenapa dauh-dauhnya? Agar di danginan ini kita bisa memposisikan meraja nantinya. Seperti ini, nggih. Nah, begitu, betul. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya Titiang akan menjelaskan iki terlebih dahulu menutup bagian-bagian yang dianggap mengganggu terlebih dahulu. Nah, niki yang sekilas tampilkan ya modelingnya seperti niki. Ini tampak samping ya, tampak barat ya, kemudian ini tampak utara seperti niki. Nah, niki tampak timur ya, timur oke, seperti niki. Oke Pak Duh. Nah, Titiang akan close terlebih dahulu bagian atap nih, biar Titiang bisa menjelaskan dalamnya, tata ruangnya. Bagian atap Titiang close, kemudian Titiang tampilkan tampak atas. Nah, tampak atas seperti ini. Jadi sekalian Titiang bisa menjelaskan seluruhnya nih. Titiang akan buat dulu kamera paralel project ya. Nah, ini paralel. Nah, seperti ini Pak Duh. Pertama kita sebut saja layout ini ya, denah. Jadi yang tersedia segini tanahnya nggih, yang akan ukur tanahnya niki. Tanahnya Pak Duh. Sisi danginnya Pak Duh ya sesuai dengan data yang Pak Duh berikan nggih, sisi danginnya nggih. Niki 21 meter, 13. Sementara sisi dauhnya karena agak nyerang niki istilahnya nggih. Nah, sedikit 21 meter, 87. Sementara untuk lebar depan nggih pas 10 meter ya, baik di belakang maupun di depan sama lagi 10 meter ya, sama 10 meter nggih. Lebarnya 10 meter, sementara niki agak nyerang ya, bagian barat 21 meter, 87. Nah, kemudian di sebelah timur 21, 13. Jadi kalau Titiang kali kan berapa aro niki nggih, berarti 21,87 dikali 10 berarti 218 meter persegi ya. Nah, seperti itu 218 kurang lebih Pak Duh. Nah, seperti ini Pak Duh. Itu mengenai luasan nggih. Nah, kemudian peruntukan rumah lantai 1 terlebih dahulu. Yang ini maksud Titiang, rumah utama nggih. Niki berposisi dari belakang Pak Duh. Nah, mungkin Pak Duh menanyakan sisa tanahnya nggih. Niki kan full bangunan, yang di belakang niki kita isi toilet. Nah, awalnya kan memang tidak isi nih karena ada sisa di belakang, kita isi toilet
eksternal katakanlah, sementara yang lainnya ini kita pakai ruang jemur seperti itu ya. Nah jadi sisanya itu berapa agar bangun ini tidak miring ya, jadi tiang akan bangunnya akan tiang ukur terlebih dahulu nggih. Dan ini bangunannya tiang ulang saja. Ini bangunnya apa tuh? 7 meter bagian-bagian yang selain teras maksudnya nggih. Nah niki yang tidak masuk ke teras. Oke, terasnya akan kita ukur berapa terasnya. Nah niki terasnya nggih, sampai habis ke belakang dia terasnya, ke depan maksudnya nggih, 2,20 meter. Nah seperti itu. Nah sementara untuk belakangnya niki di tanah yang lebih lebar ya, ini masih sisa 1,74 meter, sangat cukup untuk toilet ya. Itu adalah sisi dauh atau bagian barat. Oke, yang akan samakan niki kalau di bagian timur ini sisanya 1 meter pas ya, ada space seperti ini. Nah ini sama juga 7 meter, niki juga sama nggih otak bangunannya. Jadi total bangunannya berapa untuk bangunnya saja. Nah ini perlu mau bangunannya sekarang Pak tuh, perlu mau bangunannya ini. Jadi perlu mau bangunnya itu adalah 9,20 meter dikali 9,20 meter dikali 9. Oke. Nah, jadi sisa 1 meter lagi di sebelah. Nah, sama. Sisa 1 meter, oke. Nah, sama. Berarti 9 kali 9,20. Ini dia ya. Oke, dia akan tempat ataskan lagi. Nah niki totalnya ya, bangunannya 9 meter yang ini ya, 9 meter kali 9,20 meter, itu perlu mau bangunannya. Jadi jelas ya Pak tuh ya. Di belakang sisanya berapa? 174 ya, yang bagian barat, yang bagian timurnya 1 meter. Nah ini akses untuk ke belakang nanti seperti itu Pak tuh. Nah mengenai tata ruang sekarang, tata ruang berapa kamarnya nggih. Jadi luas masing-masing kamar itu, jadi total kamarnya 3. Ini kita sebut master room. Di sini kita sebut ruang kamar tidur ya. Ini kamar tidur, ini ada toilet. Sementara di master room ini ada toilet juga, toilet dalam ya. Ini adalah tempat masak atau kitchen, dapur ya. Di sini meja makan, kemudian di sini ada pintu keluar. Nah seperti itu. Nah mengenai ukuran masing-masing kamar yang di master room terlebih dahulu nggih. Kalau di master room ini itu 4,50 meter, lumayan gede pun nggih. 4,50 meter dikali 3,31 meter, lumayan gede. Sekalian toilet. Master roomnya 450 kali 331. Kalau kamar tidur yang sisi dauhan ya 3,12 meter dikali 3 meter. Ini juga normal nggih, normal, tidak terlalu kecil tapi sedang ideal katakanlah ya. Nah sementara untuk toiletnya ini toilet dalam ya 150 nggih, 150 kali 150 itu. Kemudian kamar tidur yang lagi satu niki ukurnya berapa ya, 250 niki agak kecil niki Pak tuh ya, agak kecil. Kenapa? Karena kita membagi dengan toilet 250 dikali 312 lumayan juga. Oke. Ini denah ini berdasarkan referensi dari Pak Tu. Nah, seperti itu Pak Tu ya.
barangkali bisa dipahami. Nanti angka-angka ini akan muncul di gambar kerja nantinya. Titiang menjelaskan sepintas saja secara lisan sebagai informasi awal seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya rumah ini dibangun nih seperti niki, jadi pertanyaannya berapa saya masih punya sisa, berapa sisa tanah batu di depan. Nah, sekarang sisanya nggih. Berarti kita ngitungnya dari sini. Sisanya nggih. Nah, ini. Itu masih sisanya 11 meter sampai mentok ya. Sampai mentok 11 meter. Yang terpakai untuk rumah utama ini berapa ya? Yang terpakai 1094. Nah, ini 1094, jadi sisanya 11 meter, 03 seperti itu Pak tuh. Mungkin ini agak yang 11 dikit agak keliru dikit nggih. Coba yang ulang sekarang. Sisanya masih berapa ya? Nah, ini yang benar sekarang. 1093 apa tuh? Maaf nggih. 1093 masih tersisa. Yang terpakai 1094. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di area 1093 ini kita buat rumah kos ya katakanlah, atau guest house ya, bisa ini ya, 2 lantai, itu dapat lumayan 6 kamar jadinya. Seperti itu Pak tuh, bisa Titiang sampaikan. Sekarang Titiang akan tampilkan tampak depannya nih, karena tata ruangnya sudah Titiang jelaskan. Dia akan ubah ini. Nah, yang tampilkan tampak depannya mungkin. Kali dikit nanti tampak depannya nih. Kalau sudah selesai. Nah, di sini ada unag ya, pas di setengah niki. Ada unag 3, kemudian ada pintu gebyog ya. Niki nanti mundur rencananya ya, mundur lagi 50 cm. Sementara untuk aksesorisnya ini pakai pilar bulat Pak tuh. Ini bulat, ini bulat, ini bulat, ini bulat. Sementara yang ini adalah polos seperti itu. Kemudian di atas rappel nih ya, rappel atau lisplang katakanlah seperti ini, minimalis ya. Itu mengenai tampak depan. Nah, sementara ketinggiannya berapa nih ketinggiannya nih? Ketinggian dataran yang maksud 60 cm Pak tuh. Nah, mungkin agak ini ya, karena hijau 60 cm ini oke. 60 cm sudah lumayan tinggi, 60 cm. Kemudian di sini ada akses lagi 1 meter nih ke utara di sisi dangin nih. Kemudian niki bisa menjangkau untuk toiletnya. Nah, niki toilet. Niki ada toilet, kemudian di sini ada ruang apa ya, laundry. Di sini bisa jemuran tempelan gitu deh. Nah, ini ada akses dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, nanti jemur-jemurnya di sini. Kemudian untuk atapnya niki terpisah dia ya, tidak menyatu dengan rumah utama. Pakai dak. Konsepnya pakai dak. Seperti itu Pak tuh. Kemudian ini tampak. Nah, ini nggih. Mungkin niki agak mengganggu angka-angkanya, Titiang delete saja. Titiang akan delete angka-angkanya niki nggih. Sedikit mengganggu. Karena sudah tadi Titiang jelaskan. Nah, niki nggih. Tampak barat niki. Nah, barat, oke. Sementara untuk pelinggih, nah posisinya di sini pelinggih. Kalau misalnya ini hanya rantai 1. Kalau misalnya Pak tuh ya ada rencana untuk lantai 2 nantinya untuk guest house atau rumah kos katakanlah, tentu di sini tidak ideal. Bisa kita pindahkan, mulai bos akan yang jelaskan, oke. Ini untuk lantai 1 saja ya. Sementara tidak bisa apa ya untuk membangun merajan. Kalaupun tidak sekarang tidak apa-apa, bisa terus lumbung saja dulu. Aduh. Seperti di Nah, ini konsepnya nanti kalau
Patu membangun. Kalau cuman lantai 1 saja, tidak ada tambahan lagi. Nah kebetulan Titiang sudah buatkan juga orek-orek rancangan untuk rumah kos ya, katakanlah ya. Di sini Bos akan Titiang jelaskan. Oke. Niki terakhir Titiang jelaskan untuk pintu masuk. Niki akses mobil. Jadi mobil ini sudah enak masuknya, manuvernya sudah enak karena aksesnya niki nggih, akses katakanlah ini sudah 345, pintu masuknya 3,45 meter, sudah sangat layak. Sementara mobil itu cuma 195 ya, sudah bagus manuvernya nih. Nah seperti itu, di sini ada sedikit landscape ya, tajaan kita tanamin biar manis. Nah seperti itu. Oke. Nah inilah tampilan tampak depan nanti seperti ini. Nah seperti itu. Ini kita tampak sudut ya. Laut kauh, laut kauh niki kauh ya, niki sudut mana niki nggih. Nah niki utara, bagian utara, niki bagian timur sebenarnya nggih. Nah jelas kelihatan kamar mandinya, toiletnya nggih. Jadi di dalam ini sudah Titiang jelaskan tadi ada akses yang keluar. Nah ini meja makannya ya. Nah seperti itu. Atau barangkali Patu mau masuk melihat di dalam, nah seperti ini nanti tampilannya nggih. Nah ini yang jelaskan dari master room terlebih dahulu niki, master room. Jadi yang menjelaskan dari utara niki. Nah niki masuk, niki pintunya nggih. Nah kemudian masuk, di sini ada bed. Nah ini bednya sangat cukup. Kemudian di sini ada apa ya, ventilasi, pencahayaan jendela nggih. Jadi untuk bednya niki sudah double bed ya, 2 meter nggih, double bed. Toilet, nah toilet dalam, nah masuk ke toilet nggih. Jadi di toilet itu ada kloset duduk dan shower seperti itu. Sementara untuk di ruang tamu, nah niki kan rencananya mundur 50 ya. Nah, tapi menurut Titiang sudah bagus sih kelihatan seperti niki. Kalau misalnya mundur niki, tentu akses niki akan dikurangi lagi seperti niki nggih. Nah, terserah mungkin Pak tuh mau dibulurkan tidak masalah juga. Di sini sempit dia, nah, seperti itu ya. Sebenarnya ini sudah cantik dari depan. Oke, nah nanti kejadiannya seperti ini nanti. Di sini ada sofa, di sini ada TV. Kalau mundur tentu aksesnya akan penuh nih. Jadi buka pintu itu agak susah. Nah itu nggih. Kemudian untuk kamar pertama kita sebut, kita masuk ya. Nah niki lumayan gede kamar niki, kita masuk terlebih dahulu. Kemudian bednya mepet nggih, mepet. Kemudian di sini ada pencahayaan jendela apa tuh, ada gordennya. Kemudian untuk apa ya, bednya bisa double bed, dalam arti ini untuk 2 orang maksudnya double itu ya. Kemudian sini ada meja rias, ada almari pakaian. Oke. Sekarang kita masuk ke toilet nggih, toilet dalam. Oke, 150 x 150 ya, lumayan besar nggih. Jadi ini ada kloset duduk dan juga shower. Untuk kamar yang lagi satu Pak tuh, nah ini bednya agak kecil nih, kita masuk. Bednya agak kecil dia, single nggih. Tadi kan double, dikit single. Karena apa? Karena memang ruangnya niki agak lebih kecil sedikit ya, seperti itu. Kemudian di sini ada meja makan ya, meja makannya di sini nggih. Kemudian ada akses ke luar menuju apa ya, menuju laundry. Nah ini laundrynya nggih, di laundry, ruang jemur, ini toilet juga ada. Siapa tahu ada tamu nanti, mungkin di sini peruntukannya nggih. Nah seperti itu Pak tuh. Kemudian untuk kitchen ya, pantry katakanlah, ini konsepnya nyudut dia ya, penuh. Jadi L nggih, di sudut nggak L, lebih apa ya, efektif. Di sini kita bisa naruh kulkas, naruh rak piring gitu misalnya, apapun itu ya. Ini sudah sangat memungkinkan. Seperti itu Patu bisa tidak sampai mengenai tata ruang. Oke, tidak akan pasang atap kembali seperti ini ya. Inilah tampilnya nanti secara keseluruhan rumah Patu jika hanya membangun lantai 1.
Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Seandainya next di kemudian hari Patu akan melanjutkan, karena kan kasihan tanah mahal ini tidak dibangun kan kosong. Jadi kita buatkan apa ya istilahnya ya, perekonomian ya, yang pasif income katakanlah ya, kita membuat rumah kos di sini atau guest house apapun itu yang disewakan ya. Jadi sudah kita buatkan rancangannya. Nah, ketika kita membuat rumah di sini, rumah kos katakanlah ya. Jadi tentu berajaan ini tidak efektif di sini, tidak ideal. Kita bawa ke belakang di sini, kajok angin ya di atas. Seperti itu sudah tiang buat rancangan. Oke, akan Tiang tampilkan sekarang. Pertama tentu Tiang akan mendelete ini terlebih dahulu, perajaannya nih ya. Perajaannya akan Tiang delete. Nah, oke. Kemudian Tiang akan pindahkan di sini perajaannya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Kajok angin ya. Merajaan yang awalnya di sini kita taruh di sini. Jadi tangannya itu seperti ini dia, full ya. Full seperti itu. Jadi memang privasi ini tidak bisa masuk. Tamu tidak bisa masuk privasi. Hanya Patu yang bisa masuk ke sini seperti itu. Begitu juga di luar. Kalau ada tamu menggunakan toilet luar nih, berarti harus masuk dulu lewat ini, lewat ruang tamu, kemudian tembus ke belakang. Nah, seperti itu. Tapi tidak ke kamar. Nah, itu yang kita masukkan, ya. Nah, di sini nanti kegiatan ibu-ibu nanti di sini. Nah, kegiatan ibu-ibu jemur pakaian, mencuci, gitu istilahnya ya. Kemudian di sini ada ruang. Oke, di bawahnya niki, kalau dia masuk ya. Niki kan ruang jemur ya, oke tidak masuk di bawah tangga, dalam arti bawah tangga ya. Di sini ada space di sini. Nah, asal ada space ya. Ada space di bawah tangga itu bisa dimanfaatkan sebagai gudang nantinya. Seperti itu Patu bisa yang sampaikan mengenai posisi sanggah. Jadi posisi sanggah ini di atas disengker juga Ini kita sebut saja situasional seperti ini. Jadi yang paling penting pemanfaatan ruangnya itu sangat efektif sekali. Tuh, kalau nanti di sini kita akan bangun lantai 2 atau rumah kos. Oke, sekarang kita akan tampilkan rumahnya rumah kosnya. Tentu tidak akan mendelete, ini tidak berguna lagi landscape-nya niki. Landscape tidak ya, landscape tidak bisa diisi, akan yang delete ya. Oke, sudah. Kemudian untuk pagarnya juga akan sedikit berubah. Yang ganti pagarnya terlebih dahulu dengan konsep seperti ini. Nah, sekarang baru yang akan tampilkan rumah kos. Nah, seperti ini nanti pagarnya Tadi kan seperti ini pagarnya. Nah, seperti ini Nah, sekarang berubah dia. Ada perubahan sedikit. Nah, kalau diperhatikan lebih detail ada perubahan Nah, di sini enggak. Kemudian yang tampilkan rumah kosnya sekarang. Nah, seperti ini nanti. Nah, seperti ini tampilannya nanti Pak. Lantai 2 lumayan, 6 kamar, 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itu Oke, kita masuk dari sini. Nah, niki ada aksesoris sedikit ya, biar nggak terlalu polos ya. Nah, di sini ada, kita anggap saja bahwa ini adalah alamat kita ya, Guagong 09X gitu misalnya ya. Identitasnya biar jelas ya. Kemudian di sini komersilnya kelihatan juga. Guest house hubungi 081 2345678 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini publik ini sifatnya publik. Jadi landscape ini kan tidak ada ya. Oke, singkat cerita, kalau misalnya ada tamu atau penghuni kos, tentu bisa bawa mobil atau apa. Ini kita bisa buatkan istilahnya emper di sini nanti. Pas di tempat mobil ini Pak tuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena niki 2 lantai tentu kita butuh tangga Pak tuh.
Yang di bawah memang sudah bisa langsung masuk seperti niki nggih. Kalau yang di atas niki lewat daja-daja nih di depan kita, masuk dulu. Nah, seperti niki masuk nggih. Masuk kemana niki namanya Kangin ya. Nah, Kangin, kemudian belok ke selatan, baru menek kau. Nah, seperti ke tembus di sini nanti. Sini ke nggih. Jadi 1 2 3 lumayan. Nah, jadi di sini nanti. Sini ke nggih. Kalau sore-sore niki tes niki sejuk. Kenapa? Karena air Banteng ngambang kau niki nanti di sini sejuk. Ketimbang rumah kos tuh di sebelah danginnya jadi panas sore hari itu. Yang terik itu kan matahari sorenya yang terik sekitar jam 1, jam 2, jam 3 itu sangat terik. Nah, seperti itu. Kalau di sini adem ya. Adem nantinya. Seperti itu patu bagus kok di sini. Oke, tidak yang tampilkan tangganya di sini nggih. Nah, jadi tangganya memang kehujanan dia. Oke. Tidak apa-apa. Kalau musim hujan itu memang agak ini dia turun dia tuh. Sama konsepnya dengan yang ini, kalau mau keluar ya kehujanan juga seperti itu. Artinya tangga ini tangga di luar. Seperti itu patu. Oke, mungkin patu mau tahu berapa sih ukurannya, kelengkapan daripada apa ya? Fasilitas yang ada di dalam di kamar ya. Fasilitas apa saja ada. Sama nanti kamarnya niki nggih. Oke, yang akan geser terlebih dahulu niki patu untuk memudahkan dari atas ya. Nah, niki sudah nggih. Oke, singkat cerita niki anggaplah kamar pertama ya. Kamar pertama masuk kita terlebih dahulu, tamunya nggih masuk. Kemudian di sini ada bed, double bed. Oke, langsung ada kamar belakang ya, ke belakang. Ini bisa dipergunakan untuk apa ya? Bisa tempat masak sebenarnya niki Pak tuh. Atau laundry. Tapi praktisnya tidak apa ya? Tidak terlalu, zaman sekarang itu jarang yang masak di sini Pak tuh ya. Ngelundri pun jarang. Nah, seperti itu. Yang pasti toilet. Nah, yang pasti toilet. Di sini ada kamar kecil. Nah, tergantung nanti peruntukannya apa. Yang penting kita sediakan fasilitasnya. Nah, jadi satu kamar dengan kamar yang lain ukurannya sama, fasilitasnya sama, baik di atas maupun di bawah. Nah, seperti itu. Oke, Tidak akan coba ukur sekarang berapa kali berapa kamarnya. Oke. Kalau kamarnya itu ukurannya akan coba saya ukur. Nah, ini 315 Pak tuh. 315 dikali 315 kali 310 untuk kamarnya saja. Oke. Kalau untuk toiletnya Pak tuh, niki toiletnya 135, nggih. 135 dikali sepanjang 310 bagi 2. Berarti 160. Seperti itu Pak tuh mengenai kamarnya, sudah sangat ideal Pak tuh untuk ukuran sekarang 310 kali 315 ngotak, hampir ngotak. Kemudian di sini dapat teras juga. Terasnya nih ke lebarnya lumayan linggah nih 140 ya. Jadi kalau tempat duduk katakanlah ya, tempat duduk yang kayu itu ya, tempat nyantai itu masih bisa diisi di sini. Di masing-masing di depan-depan jendela nih tempat duduk nyantai Nah, seperti itu. Bisa diisi, bisa diisi juga, bisa diisi. Seperti itu Pak tuh tampilannya untuk apa ya? Rumah kosnya, guest house katakanlah. Nah, ini tampilannya dari selatan. Nah, seperti Nah, di sini ada papan nama ya, guest house ya. Jadi ini selalu terpajang seperti ini biar mudah orang menemukan Kemudian di sini adalah alamat rumah Guagong
09X berapa misalnya. Ini sedikit ada apa aksesoris bata ya, expose. Nah di sini batu alam. Jadi biar cantik lihatnya dari depan. Gitu Pak Tu bisa kita sampaikan mengenai perencanaan Pak Tu akan membuat apa ya rumah secara keseluruhan. Semoga saja penjelasan Niki bermanfaat dan kemudian siapa tahu bisa menjadi referensi untuk memudahkan Pak Tu atau menjadi bahan pertimbangan untuk membangun next. Maafkan atas keterbatasan Tiang Pak Tu. Seperti ini bisa Tiang tampilkan. Tiang sinap dengan Pramono Santi, Om Santi 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 Om.